A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kawan-kawan yang rahmati Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kenikmatan dan beragam macam kebaikan yang bisa kita lakukan sampai hari ini, dan sholawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Kawan-kawan berarti Allah, saya Andrea Ditya, founder dari Sijum Indonesia, menyapa kawan-kawan dari Sijum Sinjai semuanya dengan sapaan terbaik insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga kawan-kawan semuanya Allah berikan keberkahan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan rahmatnya, dan Allah berikan niatan-niatan yang baik yang selalu muncul di hati kawan-kawan sehingga kawan-kawan tetap bisa beramal soleh dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Kawan-kawan berarti Allah, saya termasuk yang sangat memantau perkembangan Sijum Sinjai ya. Setiap kali muncul di beranda saya selalu sempatkan, kalau tidak komen ya minimal like. Kenapa? Karena saking saya betapa kagumnya dengan teman-teman Sijum Sinjai ya, yang begitu aktif, begitu luar biasa kegiatannya. Dan Masya Allah perkembangannya luar biasa ya. Beragam aktivitas yang teman-teman lakukan. Saya berdoa semoga Allah berikan kemudahan dan Allah berikan istiqomah di hati kawan-kawan sekalian. Dan ini merupakan juga pemicu semangat bagi kami yang ada di pusat untuk bisa meniru seperti apa yang teman-teman lakukan di daerah ya. Wabil khusus Sijum Sinjai yang luar biasa, yang betapa menginspirasi kami ya. Tentu harapan saya adalah teman-teman bisa terus istiqomah dalam kebaikan ini dan tetap semangat, karena prinsipnya orang yang sudah terjun dalam dakwah pasti banyak godaannya, pasti banyak tantangannya, dan tantangannya itu pasti semakin lama semakin meningkat ya. Sampai Allah kemudian ingatkan bahwa orang yang ada dalam kebaikan itu seperti masuk dalam jalanan yang disebut aqobah ya. Wa ma adraka ma aqobah. Aqobah itu jalanan yang terus menanjak, terus meningkat ya. Jadi kalau kita dalam keadaan berdakwah kemudian teman-teman menghadapi ujian yang berat ya, semakin lama semakin berat, maka berarti dakwahnya kawan-kawan itu di jalan yang benar. Justru kalau dakwah itu mudah saja, ringan, gampang, maka kita harus evaluasi, jangan-jangan kita ada di jalan yang salah ya. Maka harus segera putar balik untuk mencari jalan yang benar. Jalan yang benar adalah jalan yang terus punya tantangan, semakin lama semakin menantang, semakin lama semakin berat. Tapi insya Allah dengan itu pertolongan Allah selalu datang tepat waktu. Maka kawan-kawan yang berarti Allah, jaga semangat itu, kemudian jaga keyakinan itu bahwa apapun masalah yang teman-teman hadapi dalam dakwah, insya Allah pasti ada pertolongannya, insya Allah pasti ada kemudahannya. Tinggal lakukan 4 langkah ya. Yang 4 langkah ini akan selalu jadi penolongnya kawan-kawan kapanpun dan dalam kondisi apapun, baik dalam dakwah, urusan pribadi, rumah tangga, ekonomi ya, rezeki dan apapun itu ya. Maka hari ini saya berikan 4 hadiah buat kawan-kawan yang ini semoga bisa teman-teman praktekkan, bisa teman-teman pakai sebagai modal buat kawan-kawan semuanya beramal soleh ya. Pertama, kawan-kawan siapapun yang sedang mengalami kesulitan, siapapun yang sedang mengalami kebuntuan, kesedihan atau kondisi yang buruk, maka langkah pertama kata Allah Subhanahu wa taala bertobat. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan oleh Allah karena kesalahannya dari surga menuju ke dunia, maka langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam adalah beristighfar kepada Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah template-nya orang bersalah, template-nya orang yang susah, template-nya orang yang dalam keadaan terpuruk, template-nya orang yang keadaannya tidak baik-baik saja. Maka langkah pertama dari zaman dulu yang Allah berikan ajaran kepada kita adalah bertobat. Istighfar saja, perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak tobat kepada Allah, maka insya Allah nanti akan dimudahkan. Langkah kedua dan langkah ketiga kawan-kawan ya, ini jadi satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Ya Allah, kita ini memohon kepada Engkau untuk diberikan kemudahan. Maka Allah menjawab, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri
wassalah. Pakai sabarnya dan kemudian sholat. Sabar dengan keadaan. Karena semua orang yang sudah mengambil sebuah keputusan harus juga siap terhadap konsekuensinya. Dan sabar adalah bentuk kesiapan menerima konsekuensi. Kalau teman-teman sudah dakwah, maka siap-siap dihujat, siap-siap ditentang, siap-siap ada musuhnya. Maka sabar menghadapi ketiga hal ini, itu adalah bagian dari siap menerima konsekuensi. Maka Allah ingatkan, sabar dulu. Terima konsekuensinya dulu. Baru kemudian Allah menyuruh kita sholat. Karena orang yang sholat tanpa siap menerima konsekuensi, sholatnya malah tidak khusyuk. Sholatnya malah kemudian hanya jadi pemberat bagi dirinya. Ya. Dia tidak menerima sholat sebagai solusinya. Karena dia masih belum menerima keadaannya. Maka sabar adalah bentuk menerima keadaan, bentuk menerima konsekuensi. Sehingga sholatnya nanti bisa menjadi pembuka jalan. Dan yang nomor 4, yang terakhir. Apapun keadaannya kawan-kawan, setelah taubat, sabar, dan sholat, solusi yang terakhir adalah menutupnya dengan amal kebaikan. Ya, makin dihadang, makin banyak masalah, harus makin banyak amal solehnya. Makin sulit harus makin banyak kegiatan positifnya. Makin sulit harus makin kreatif dakwahnya dan seterusnya. Ya, karena semakin berjalan dakwah itu nantinya akan semakin jadi mendatangkan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau berhenti, selesai. Kenapa? Bisa jadi pertolongannya Allah ada di langkah ke-20, ada di langkah ke-30. Kita baru jalan 5 langkah, capek, lelah, berat, berhenti, maka tidak menemukan langkah yang ke-10, langkah yang ke-20, di mana sebenarnya itu adalah pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman si Jum Sinjai wabil khususnya, ya, semangat, tetap berjuang, tetap dalam kebaikan insyaallah, dan ini jadi prasasti kita insyaallah, karena salah satu tujuan dibuatnya si Jum adalah supaya kita punya bahan perbincangan dengan Rasulullah SAW kelak ketika bertemu beliau di surga. Ya, jangan sampai kita ini ketika nanti dapat kesempatan bertemu Rasulullah tidak punya cerita. Ahli tahajud bukan, ahli Quran bukan, ahli ilmu bukan. Maka setidaknya kita termasuk orang yang ahli dalam memberi makan, berbagi kebaikan, ya, kemudian menyenangkan hatinya orang lain lewat si Jum yang teman-teman sekarang sedang lakukan. Ya, tetap semangat kawan-kawan, ya, rangkai terus persaudaraannya, karena hijrah itu tidak boleh sendirian, berbuat baik itu tidak boleh sendirian. Rasulullah SAW meminta ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam perjalanannya hijrah, karena memang hijrah itu butuh kawan. Ya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, siapapun Anda yang sedang sijuman, yang sedang beramal soleh, jangan pernah tinggalkan kawannya, jangan pernah abaikan kawannya, dan kemudian rangkai persaudaraannya, persatuannya, kuatkan silaturahimnya, jangan sampai pecah. Karena setan akan selalu mengincar hatinya orang-orang yang beramal soleh, hatinya orang-orang yang berjamaah untuk dipisahkan. Kalau sudah berpisah, kita akan lemah. Ya, sama seperti teman-teman dulu ketika SMP, ketika SD barangkali pernah praktikum, ya, fisika misalnya. Ketika ada bohlam, kemudian ditempelkan di ujungnya baterai, sisi positifnya dan sisi negatifnya. Begitu bohlam ada kabelnya ditempel ke baterai, bohlamnya nyala. Tapi kalau baterainya cuma 1, redup. Begitu baterainya 2, lebih terang. Baterainya 3, lebih terang lagi. Baterainya 4, lebih terang lagi. Maka dakwah syiar ini hanya akan jadi lebih terang ketika kita bersatu, rapat dalam barisan. Begitu melemah, pisah, maka cahayanya pasti redup. Ya, dan kawan-kawan jangan sampai meredupkan cahaya dakwahnya si Jum, jangan sampai meredupkan dakwahnya kawan-kawan, syiarnya kawan-kawan di Sinjai, hanya karena ketidakmampuan mengolah perasaan. Ya. Tetap jaga persatuan, kendalikan perasaan, jangan mudah kemudian berputus asa dan berpecah belah, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Saling sapa, mudahkan tabayun jika ada masalah, ya, dan mudahkan baik sangka untuk saudara kita sesama muslim. Ya. Jangan gampang baik sangka di luar komunitas dakwah, tapi sama teman-teman dakwah sendiri malah buruk sangka. Ya. Pokoknya apapun yang teman-teman lakukan, jika ada yang kurang berkenan, segera tabayun, segera ketemu, ya, kemudian lanjut lagi persaudaraannya. Baik kawan-kawan, begitu pesan saya buat teman-teman si Jum Sinjai. Semoga ini jadi penyemangat buat kawan-kawan.
Dan sampai ketemu lagi, semoga kita dipertemukan Allah dalam keadaan yang lebih baik, dalam waktu yang terbaik ya. Andai pun tidak bertemu di dunia, semoga Allah pertemukan kita di jannahnya atau di tempat-tempat yang lain, insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.